Terima kasih Anda masih bersama Rosi. Kita sedang diuji apakah kita bisa disiplin dalam menjalankan protokol kesehatan. Kita juga sedang diuji apakah kita tidak tergoda untuk mengkomersialisasikan pandemi demi keuntungan bisnis semata. Kita juga sedang diuji apakah kita mampu menjaga masa depan anak-anak. Karena pemerintah akhirnya resmi membuka kembali pelaksanaan kegiatan belajar mengajar tatap muka di sekolah zona hijau dan kuning. Meskipun telah melaksanakan protokol kesehatan, tapi pembukaan sekolah ini sudah menjadi klaster baru corona. Apakah langkah ini sudah tepat? Selain Pak Muhadjir, saya juga mengundang Retno Listiarti, Komisaris KPAI. Mbak Retno, selamat malam. Selamat malam, Mbak Rosi. Mbak Retno, apa tanggapan Anda bahwa untuk zona hijau, zona kuning, sekolah sudah dibuka? Itu memang dianggap meskipun dengan protokol kesehatan. Penjelasan sudah dilakukan oleh Menteri Pendidikan Nadiem gitu, tetapi bagaimana juga dengan anggapan bahwa ini keinginan orang tuanya, ini keinginan anak-anak yang sudah rindu belajar, ingin ketemu teman-temannya? Ya, yang pertama kalau itu atas dasar desakan orang tua ya misalnya, tapi data-data yang dikumpulkan oleh berbagai pihak itu tidak menggambarkan bahwa ada keinginan orang tua untuk segera anak itu masuk sekolah sebenarnya. Data KPAI sendiri ketika sekolah mau dibuka pada Juli 2020 kemarin, 13 Juli tepatnya, itu ketika hasil survei kami dari 196.556 orang tua, 66% tidak setuju sekolah dibuka pada Juli 2020 lalu. Tapi ada 40%-nya setuju dong? Ya, 66 kan berarti hanya 34%. 34, ya. oke. Tapi artinya kan ada 30%-an yang setuju dong? Ya, tapi kan artinya bukan mayoritas juga kan. Lalu kalau anak-anak, nah kalau anak-anak ini unik. Karena anak-anak itu justru dari sampel yang kami dapatkan, itu hampir 10.000 yang mengisi, itu mereka ternyata justru setuju masuk sekolah. Nah, itu 63%. Kalau guru, itu hampir 20.000 yang mengisi, itu 54% itu setuju. Jadi guru sama anak memang setuju. Yang tidak setuju orang tua. Sementara alasan pembukaan salah satunya adalah desakan orang tua. Nah, kemudian bagaimana? Harusnya memang betul bahwa anak-anak dan guru ingin ada tatap muka gitu ya, sekolah tatap muka. Ternyata iya, kalau berdasarkan itu. Tetapi KPAI akhirnya memutuskan untuk pengawasan, Mbak Rosi. Okay. Jadi kami langsung pengawasan karena ada sebenarnya aplikasi yang diisi di Kemdikbud. Nah, itu ada 11 pertanyaan tentang daftar periksa kesiapan buka sekolah. Akhirnya KPAI berpikir bahwa ini berarti harus diperiksa sekolah apakah betul-betul mereka siap ketika sekolah dibuka. Nah, ternyata ketika kita buka, itu hanya 11 pertanyaan, itu pun hanya berisi begini. Apakah ada wastafel tersedia, tidak tersedia. Tapi tidak ada misalnya rasio, berapa jumlah murid, berapa jumlah wastafel, bagaimana keadaannya, itu sama sekali tidak ada rincian seperti itu. Karena hanya percuma ada wastafel kalau anaknya 100 gitu ya. Ya, sehingga tetap aja akan ada kerumunan. Betul, dan itu akhirnya kami periksa ke sekolah, dan dari sekolah-sekolah seperti Jawa Barat yang mau buka, ya kemudian beberapa wilayah, kami sudah ke 25 sekolah. Oke, Mbak Retno bisa ditahan situ dulu nggak? Kita masih ada Pak Muhadjir di sini. Pak Muhadjir sebagai Menko yang juga membawahi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Hari ini gugus tugas daerah Papua itu ada ratusan murid, 289 kalau tidak salah, yang positif corona. Apakah ini harga yang harus kita bayar karena kita memang nekat atau maksa sekolah tatap muka dibuka? Sebetulnya Mbak Rosi tidak ada itu pemaksaan, termasuk juga permintaan adanya persetujuan dari pihak orang tua itu jelas disampaikan oleh Kemendikbud. Jadi seandainya orang tuanya tidak setuju ya tidak dilaksanakan. Kemudian yang perlu saya ingatkan, pendidikan itu adalah urusan pemerintahan konkuren. Artinya kewenangan dan tanggung jawabnya berbagi antara pusat dan daerah. Karena itu jelas itu edaran dari Kemendikbud itu diserahkan sebagian besar masalahnya adalah kepada daerah-daerah masing-masing. Apakah akan dibuka atau tidak itu akan ditetapkan oleh masing-masing daerah. Walaupun pemerintah pusat sudah
menetapkan zona hijau dan zona kuning, zona oranye bisa dibuka, tetapi itu kalau seandainya daerah menyatakan tidak, maka juga tidak akan ada pemaksaan. Karena Ya, itu karena gini Pak Muhadjir, karena begini, kemudian ada tudingan begitu membiarkan anak-anak yang rentan meskipun itu sudah zona kuning, zona hijau, itu sama dengan menjadikan anak-anak itu kelinci percobaan. Saya kira tidak begitu. Jadi harus ada pertimbangan yang matang untuk membuka atau tidak membuka sekolah. Tetapi kan kita tahu bahwa efek negatif dari proses pembelajaran jarak jauh, ini risiko jangka panjang terhadap siswa juga sangat besar. Jadi kita juga tidak mungkin menunggu terus-terusan tanpa memberikan alternatif kepada sekolah, kepada pemerintah daerah, kepada orang tua untuk membuat pilihan mana yang paling mungkin, dan tentu saja faktor keamanan dari siswa, faktor keselamatan dari siswa, itu mutlak harus betul-betul menjadi bahan pertimbangan pertama. Ya, karena Mendikbud mengatakan pembelajaran jarak jauh memiliki efek tak baik bagi pencapaian mutu pembelajaran mental peserta didik dalam periode kedepannya. Nah, sebenarnya kan memang nggak ada yang mau juga ya untuk pelajaran jarak jauh. Ini kan situasi yang memang sangat tidak biasa. Tapi dan itu salah satu yang jadi bahan pertimbangan. Gitu. Ya, tapi kan tetap yang lebih penting adalah keselamatan anak daripada mutu pendidikan. Mbak Retno? Betul. Yang pertama kalau bagi kami KPI adalah hak hidup. Yang kedua adalah hak sehat untuk anak. Dan yang ketiga baru hak pendidikan. Artinya kalau anaknya tetap sehat dan tetap hidup, sebenarnya kan kita tetap bisa mengejar ketertinggalan yang sekarang. Artinya ini kami melihat ketidaksiapan daerah sangat tinggi. Jadi tapi Anda sepakat ya bahwa seperti yang tadi Pak Muhadjir bilang, itu diserahkan pada kepala daerahnya masing-masing? Oh, memang betul. Yang Pak Muhadjir katakan bahwa harus berbagi, betul. Makanya kami ke daerah-daerah untuk melakukan pengawasan langsung ke sekolah, itu untuk juga bertemu dengan pihak pemerintah daerah, untuk juga mengingatkan itu. Dan dari 25 sekolah yang sudah kami datangi, Mbak Rosi, itu hanya satu yang betul-betul siap. Yaitu? Dia mencapai angka 85 dari daftar periksa yang kami buat. Dan itu hanya satu dari 25. Ya, jadi bisa bayangkan betapa anak-anak kita betul-betul dipertaruhkan kesehatan dan nyawanya ketika daerah tidak punya juga dukungan kepada sekolah untuk melakukan penyiapan new normal. Karena dukungan daerah terhadap itu ya belum terlihat dengan nyata juga. Ya, jadi memang pengandalannya dana BOS. Sementara dana BOS juga digunakan sebagai tambahan yaitu beli kuota. Nah, kalau bagi KPAI pembelajaran jarak jauh itu justru harus dipertahankan. Ya, ini hanya diperbaiki. Jadi fase yang kedua ini diperbaiki. Cuman gini, Mbak, sekali lagi tadi ini pertanyaan saya juga sih ke Pak Muhadjir. Jangan-jangan ketika kita bilang harus, jangan di rumah aja, belajar dari rumah. Ini kita juga bias urban. Kita melihat menengah ke atas yang ada di Jakarta, ada kuota, ada laptop, ada handphone. Di daerah, dibilang belajar jarak jauh, menterinya tahu nggak anaknya itu sendiri nggak punya handphone? Atau Menteri Pendidikan dan Kebudayaan itu tahu nggak bahwa ada seorang nenek yang begitu, yang sedih sekali ngeliat cucunya nggak bisa ngapa-ngapain. Jadi jangan-jangan kita menerapkan baju kita, orang Jakarta, pada orang daerah yang mereka nggak bisa ngapa-ngapain juga, Mbak Retno. Jadi sebenarnya kalau itu kita udah rapat koordinasi nasional, Mbak Rosi. Waktu itu pembelajaran jarak jauh, survei pertama KPAI itu menunjukkan data-data yang menunjukkan disparitas. Memang ada bias kelas, di mana anak-anak kelas menengah ke atas itu lebih terlayani. Sementara kelas menengah ke bawah tidak. Bias kota desa juga, lalu bias Jawa dan luar Jawa juga. Betul. Di luar Jawa sana bahkan ada yang nggak punya semua sampai listrik. Nah, makanya kenapa kami juga meminta ada kurikulum dalam situasi darurat. Tapi kami minta kurikulumnya adaptif. Adaptif itu adalah anak bisa belajar kembali ke alam, bisa memanfaatkan apa yang ada, dan nggak harus segalanya itu bahwa PJJ itu harus daring, kan enggak. Jadi PJJ itu bisa juga dilakukan tanpa daring. Nah, ini yang kemudian kurang dipersiapkan. Nah, sementara kurikulum daruratnya sendiri juga sangat terlambat. Kalaupun terlambat, kami apresiasi itu sudah dilakukan. Hanya adaptif atau tidak, ini perlu dilihat lagi. Karena sebenarnya anak-anak kita juga punya screen layar, maksudnya ngelihat layar laptop atau itu maksimal ada batas untuk kesehatan. Untuk anak
SD Dari kan pagi hanya sampai 90 sore menit. anak-anak hanya lihat gadget juga nggak bagus. Betul, itu nggak bahaya juga. Nah, Ya. itulah di situ bagaimana yang dimaksud diperbaiki. Ya. Jadi Tadi tidak harus daring. saya ngelihat Sakdiah ngangguk, geleng sebagai seorang ibu bagi anak-anakmu. Apakah Sakdiah sudah menurut sekolah aja boleh masuk atau nggak masuk? Atau Sakdiah sebagai seorang perempuan jaga betul meskipun sekolahnya bilang boleh masuk untuk tatap muka, sebagai orang tua nggak? Saya punya ini sendiri untuk jaga anak-anak saya. Ya. Saya kebetulan anak saya masih usia 2 tahun, tetapi saya di sini sebagai perempuan, sebagai ibu, sebagai anggota masyarakat juga, saya kira ini adalah kesempatan yang sangat baik untuk kita membuktikan apa yang dikampanyekan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebagai Merdeka Belajar. Oke. Ini kan slogannya. Karena Jadi, waktu menjabat slogannya itu ya, Merdeka Belajar ya. Merdeka Belajar, ya. Yang Sakdiah lihat Perubahan mindset, yang penting adalah perubahan mindset tentang pendidikan secara keseluruhan. Saya setuju dengan apa yang disampaikan Bu Retno. Disparitas itu sangat besar. Bukan hanya persoalan fasilitas, alat yang dimiliki, dan sebagainya. Kita ini di beberapa daerah di Indonesia juga masih bertarung dengan persoalan gizi anak. Kalau kita bicara gizi, itu kan sangat berpengaruh kepada daya tahan tubuh anak misalnya. Nah, Merdeka Belajar ini kan potensi yang sangat besar. Bagaimana kita memaknai ulang pendidikan, seperti yang disampaikan Bu Retno tadi, membuat inovasi-inovasi yang sangat lokal, sehingga tidak semata-mata bergantung pada kurikulum dari pemerintah, tetapi inovasi-inovasi guru misalnya, guru yang paling memahami kondisi masing-masing murid dan apa yang bisa dilakukan bersama-sama di tingkat yang sangat lokal. Ketika saya berbicara tingkat sangat lokal, itu bukan berarti pemerintah daerah, tetapi karena pendidikan kan intinya persis seperti slogan itu. Bagaimana kita memerdekakan diri gitu kan. Okay. Nah, kalau memerdekakan diri terus suruh begini aja di depan layar gitu kan. Oke, kita akan lanjutkan lagi. Merdeka, bagaimana kita dari pandemi ini kita bisa disiplin. Merdeka karena kita ingin juga sedang menunggu vaksin merah putih. Merdeka belajar supaya kita juga menjaga masa depan anak-anak kita. Kami kembali saat lagi.